Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman channel Agus CPS. Agus CPS channel belajar santai. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya yang baru sekitar 1,5 bulan lalu saya alami, yaitu pengalaman saya waktu di rumah sakit idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi begini teman-teman, itu kemarin kan istri saya ini hamil, waktu sudah mulai hari-harinya itu saya dia sudah merasa ada cirinya, saya bawa ke bidan, sekalinya sudah buka 4, akhirnya sama bidan disuruh dirujukan ke rumah sakit. Akhirnya saya rujuk ke rumah sakit, di rumah sakit idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah di situ setelah saya bawa ke sana pelayanannya sangat bagus. Saya datang di rumah sakit itu dengan diantarkan pakai mobil teman saya, Abah Adam, tetangga saya, pakai mobil Abah Adam. Di sana itu setelah datang, bahwa tahu istri saya hamil mau melahirkan, itu pelayanan sangat bagus di situ, bagus, langsung disambut, dimasukkan ruangan di situ. Terus akhirnya saya diberitahu, istri saya masuk ruangan, saya diberitahu karena ini prosedurnya sekarang harus rapid, karena istri yang belum rapid Pak, jadi harus rapid. Saya disuruh tanda tangan ini, siap, pokoknya saya tanda tangani semua itu. Terus saya disuruh mengurus admin kesana. Waktu saya mengurus admin belum sampai kira-kira 20 menit lah, antara 15-20 menit, belum selesai saya mengurus admin surat-surat untuk di rumah sakit itu. Alhamdulillah istri saya sudah melahirkan dengan lancar, normal, melahirkan putri kami yang saya kasih nama Puspita Nugraini dengan berat 2,8 kilo dan panjang 49 cm. Dilahirkan tanggal 13 Februari, ya 13 Februari 2021. Jadi begini teman-teman. Jadi pengalaman saya di rumah sakit itu kan katanya kalau di rumah sakit sekarang prosedurnya begini. Itu tidak sebenarnya. Jadi karena sekarang ini berita itu tersebar hoak di mana-mana. Kadang-kadang kita ini sudah tidak bisa membedakan mana lagi. Ini mana yang benar-benar informasi yang betul atau hoak, itu kita tidak bisa membedakan. Makanya di sini saya bercerita itu begini. Tim medis kita, kesehatan kita itu memang ya berjuang. Dan saya buktikan dengan pelayanan istri saya di rumah sakit idaman Banjarbaru itu sangat bagus. Istri saya itu dirawat di rumah sakit hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa baru bisa pulang. Bagus pelayanannya di situ. Untuk mamanya, untuk bayinya itu sangat bagus. Sangat bagus, welcome, ramah, manusiawi. Pola makannya di situ terjamin, rumah sakitnya kebersihannya terjamin. Pokoknya seneng lah, saya tuh salut di situ. Saya tuh kan salut sama rumah sakit idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang pengalaman saya di situ pelayanannya sangat bagus di situ. Jadi mulai tenaga perawatnya, dokternya, bagian kebersihannya itu sangat bagus lah di situ, bagus.
Ini pengalaman saya loh ya, pengalaman saya. Entah kalau pengalaman teman-teman, ini pengalaman saya. Jadi saya berani di sini ngomong di sini, saya naikkan di YouTube karena saya mengalami sendiri dan itulah yang saya buktikan. Karena kemarin itu saya memang mengalami itu di rumah sakit idaman Banjarbaru itu. Apa nih ya? Di situ tuh wajar kalau sekarang tuh musimnya begini kan pemerintah itu mengatur istilahnya apa pengunjung itu dibatasi betul. Itu selain untuk kenyamanan kan supaya apa ya prosedur kesehatan nih lah terpenuhi. Jadi sebenarnya itu tidak jadi masalah. Bahkan saya tuh di situ pengunjung kalau tidak salah itu maksimal 2 orang itu. Jadi saya tidak masalah itu. Bahkan teman-teman saya itu banyak yang menelponi saya. Lu istrinya sudah melahirkan mau menjenguk istri saya sekarang tidak usah karena sekarang tuh keadaan kayak ini, peraturan pemerintah kayak ini, jadi kita ikuti anjuran pemerintah, kita sukseskan anjuran pemerintah dan alhamdulillah istri saya dalam penanganan rumah sakit bagus dan begini-begini. Nanti kalau sampai di rumah saya sudah bisa diizinkan pulang. Kalau mau menjenguk ke rumah saya silakan, saya bilang enggak itu teman-teman dan mengerti semua. Jadi bukan rumah sakitnya kalau masalah jenguk pasien di sini dibatasi itu tidak, karena kita aja sebenarnya itu dikembalikan ke kita. Padahal orang sakit di situ tuh betul di satu sisi kalau banyak yang mengunjungi itu memang support dukungan bagi si sakit itu betul. Tapi kadang-kadang yang namanya mengunjungi orang banyak, kadang-kadang bawa anak-anak itu kan nonton juga di rumah sakit. Terus dan dengan banyaknya kunjungan tidak bergantian di situ akhirnya kan kasihan juga dengan yang si sakit di situ. Jadi pihak kesehatan ini sebenarnya mengatur supaya tertib begitulah. Jadi supaya tertata dengan bagus begitulah. Jadi ini pembelajaran saya ini. Kalau saya tarik ke dalam ranah spiritual tuh gimana ya? Pokoknya yang saya rasakan waktu istri saya melahirkan itu, mau melahirkan itu, saya itu berusaha tenang pokoknya. Saya berusaha tenang, tidak punya pikiran macam-macam, dan saya yakin di situ akan dimudahkan kayak itu. Dan wujudnya memang ya dimudahkan. Bahkan waktu saya mau pamit pulang, itu saya pamit sama pihak rumah sakit mulai dari pelayan, pihak manajemen itu semuanya tuh bagus penyambutannya. Bahkan waktu saya mau keluar dari rumah sakit tuh sampai satpamnya pun membukakan pintu mobil. Jadi kayak kita ini pejabat aja dibukakan. Waktu mobil jemputan dari teman saya itu, waktu mau mengambil istri saya itu datang, itu yang membukakan pintu mobilnya itu malah security dari rumah sakit idaman Banjarbaru di situ. Jadi jadi begini ya. Kalau kita memang di situ akhlak kita bagus, di situ kelakuan kita bagus di situ, sudah sewajarnya rumah sakit di situ bagus, kan begitu. Jadi saya berbagi pengalaman kayak ini nih, maksudnya apa ya? Supaya teman-teman tuh bisa menyaring istilahnya apa ya? Sekarang ini kan zaman semakin berkembang, informasi berseliweran di sana sini, istilahnya apa ya? Kita kadang-kadang sebagai rakyat ini tidak bisa membedakan mana hoak mana anu, itu tidak bisa. Apalagi sekarang ini sudah zaman HPKN ini, tahu-tahu copy paste kirimkan ini sebenarnya kan ikut menyebarkan kan begitu. Nah, jadi mending lebih baik kita nyatakan dulu lah, kita buktikan dulu betul apa tidak, baru kita sampaikan ke orang lain. Jadi begitu. Ini pembelajaran yang saya dapat. Iya, kita harus teliti di situ, teliti dalam mengolah berita. Soalnya ini pemerintah apa ya, apalagi pejuang-pejuang yang di dinas kesehatan, di rumah sakit ini kan berjuang ini. Pemerintah juga sedang apa ini menggalakkan ini apa prokes kesehatan itu kan.
Jadi mari kita dukung di situ, jangan sebarkan berita-berita yang istilahnya tidak membangun di situ. Bukannya saya ini sok menggurui, tidak. Jadi saya berusaha, saya menyampaikan apa yang saya alami ini, saya ceritakan di channel ini untuk pembelajaran kita semua, khususnya secara pribadi ke saya sendiri begitu. Jadi saya sebarkan di sini supaya bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajarnya sesuai dengan Agus CPS channel belajar santai. Jadi ya istilahnya di sini tidak ada istilahnya menggurui ataupun digurui. Kita sama-sama belajar di sini. Dan apa kejadian di sekeliling kita yang kita alami itu bisa kita ceritakan, dibagikan di YouTube ini kan akhirnya jadi pembelajaran kita semua. Begitu saja uraian saya untuk sementara ini. Sekali lagi bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman atau semuanya yang saya omongkan di konten saya ini merasa tersinggung, ada perkataan saya yang tidak berkenan, sikap saya yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan maksud hati saya juga tidak ingin menyinggung perasaan teman-teman semua dan pihak-pihak yang saya bicarakan dalam konten saya ini. Dukungan, support dari teman-teman sangat membantu kami, dalam terus mengembangkan channel Agus CPS, channel belajar santai ini. Jadi dukungan teman-teman lewat subscribe, like, komen itu sangat membantu saya untuk terus berkarya dan membagi pengalaman-pengalaman supaya kita bisa terus belajar cerdas di situ, semakin cerdas, belajar secara santai, wujudkan Islam. Jadi untuk hari ini saya rasa saya sudahi dulu pengalaman saya yang saya bagikan mengenai pengalaman saya di rumah sakit. Dan sukses, rahayu wujud nanti